Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret geometri. Ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan minggu kemarin, yaitu barisan dan deret aritmatika. Oke, sebagai gambaran, Ibu akan menampilkan sesuatu yang berkaitan dengan barisan geometri, yaitu adalah pembelahan sel. Nah, pada proses penciptaan manusia, dari mulai pembuahan, mula-mula manusia itu berawal dari satu sel, kemudian satu sel tersebut dibuahi menjadi zigot, dan akhirnya dia akan berkembang. Sel tersebut akan berkembang dengan cara membelah diri dari satu sel menjadi dua, lalu dari dua sel menjadi empat, dari 4 menjadi 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, hingga akhirnya menjadi manusia sempurna dengan jumlah sel sekitar 75 miliar. Nah, Ibu ini mengambil dari sumber dari buku ya, tidak menghitung sendiri, ada 75 miliar, jadi Ibu percaya saja karena Ibu belum menghitung. Nah, jadi bisa dibayangkan dalam waktu 9 bulan 10 hari ya kalau ibu mengandung itu. Nah, kalau ada ibu mengandung, dari satu sel menjadi 75 miliar. Jadi kalian bisa membayangkan betapa dahsyatnya barisan geometri ini. Nah, yang kedua adalah ini menarik, fenomena yang menarik atau pemikiran yang menarik. Meskipun ini hanya pemikiran secara teoritis saja, tetapi menurut Ibu ini masuk akal. Jadi Ibu menemukan ini di websitenya IPB. Jadi tentang melipat kertas. Kalian tahu kan kertas A4? Kalau kertas A4 dilipat menjadi dua, ya, kemudian dilipat lagi secara bertumpuk ya melipatnya, dan kalian melipat sebanyak 42 kali. Jadi kertas itu kan akan semakin tebal. Nah, ternyata tebalnya itu bisa mencapai bulan. Coba, dari kertas A4, kalau dilipat-lipat-lipat, ketebalannya bisa mencapai bulan. Nah, gimana sih cara perhitungannya kayak gini? Jadi kalau kertas itu kan sangat tipis ya. Di sini misalkan ukurannya adalah 0,1 mm. Kalian bayangkan penggaris ya. Penggaris itu biasanya kan paling kecil itu milimeter. Nah, ini kan 0,1, jadi sangat kecil kan. Kemudian kalau kita lipat menjadi dua, kan akan diperoleh dua tumpukan. Ukurannya akan menjadi 0,2 mm. Nah, kemudian kalau dilipat lagi, akan menghasilkan 4 tumpukan. Ya nggak? Kalau dilipat menjadi 2 lagi, akan menjadi 8 tumpukan. Nah, 4 itu bisa ditulis 2 pangkat 2, 8 bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3. Nah, sudah 8 tumpukan, kalian lipat lagi, jadi 16 tumpukan. Kan 2 pangkat 4. Kalau kalian melipat sampai 42 kali, berarti kan ada 2 pangkat 42 tumpukan. Ketebalannya jadi berapa coba? Ketebalannya ini 0,1 dikali, ini dijadikan kilometer ya, dijadikan kilometer, 1 mm sendiri itu sama dengan 10 pangkat min 6 km. Dikali ada sebanyak 2 pangkat 42 tumpukan. Nah, hasilnya ternyata adalah 439.805 km. Sedangkan jarak bumi bulan itu adalah 384.400 km. Secara matematis masuk akal sih, tapi pada kenyataannya kalian cuma bisa melipat paling 7 kali doang gitu. 7 kali aja itu sudah sulit dilipat, apalagi sampai 42 gitu. Tapi kalau dihitung secara matematis, masuk akal juga perkataan ini gitu. Nah, kemudian ada satu lagi tentang compound interest atau bunga majemuk.
Jadi ini merupakan salah satu aplikasi dari deret geometri ya, dari deret geometri. Jadi misalnya kalian punya uang 100 juta, kemudian uang tersebut disimpan dalam deposito, jadi tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 tahun. Nah, kemudian bunga depositonya per tahun adalah 7%. Coba, berapa uang yang kita terima setelah 3 tahun mendatang? Kalau kalian bisa tahu jawabannya, silakan komen di bawah ya, di kolom komentar. Nah, kemudian di sini juga ada namanya kalkulator untuk menghitung ini ya, bunga majemuk. Kalian bisa coba simulasi, nanti bisa kalian cari sendiri. Jadi misalnya kalian punya uang berapa, kemudian mau disimpan berapa lama, kemudian bunga per tahunnya berapa, nanti kita bisa menghitung atau bisa tahu uang setelah sekian tahun itu menjadi berapa, gitu ya. Jadi ini contoh-contoh dari barisan dan deret geometri pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa sih pengertian barisan dan deret geometri? Jadi, barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang suku berikutnya diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Nah, bilangan yang tetap itu disebut pembanding atau rasio. Gitu. Kalau dalam contoh tadi, pembelahan sel dan melipat kertas itu berarti rasionya itu 2 ya, rasionya 2. Karena suku berikutnya itu dikalikan dengan 2. Nah, bagaimana cara mencari atau rumus suku ke N dari barisan geometri? Kita punya barisan seperti ini, kemudian U1 adalah A. Dan karena ini barisan geometri, maka U2 diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan rasio. Rasionya kita simbolkan dengan R. Jadi U2-nya adalah A dikali R. Nah, U3 berarti AR dikali lagi sama rasio. Jadi AR pangkat 2. Nah, U4 berarti suku sebelumnya ini dikali lagi sama R. Berarti AR pangkat 3. Nah, kita perhatikan yang berwarna merah ini antara N dengan pangkat pada R itu selalu selisih 1. Kalau ini ya, N-nya 1, R-nya ini pangkat 0. Kalau N-nya 2, R-nya pangkat 1, tidak ditulis. Kalau N-nya 3, R-nya pangkat 2, dan seterusnya. Berarti kalau N, maka hasilnya A kali R pangkat N dikurangi 1. Jadi selisih 1. Nah, jadi ini merupakan rumus dari suku ke N barisan geometri. Nah, sementara deret geometri. Deret geometri itu adalah jumlah yang ditunjuk dari barisan geometri. Jadi suku-sukunya tadi dijumlahkan seperti ini. Bagaimana cara menentukan rumus jumlah N suku pertama? Penurunannya seperti ini. Jadi kita tuliskan Sn-nya ini merupakan jumlah dari suku-sukunya. Ditulis A, suku kedua itu AR, suku ketiga AR pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah UN. UN adalah AR pangkat N-1. Kemudian kita kalikan sama R. Kalikan sama R ya. Jadi A dikali R, atau ini dulu, Sn dikali R ya, hasilnya adalah RSN. Kemudian A dikali R, hasilnya AR. Terus AR dikali R, hasilnya AR kuadrat. Dan seterusnya, yang terakhir nih, AR pangkat N-1 dikali R, hasilnya adalah AR pangkat N. Kemudian kita kurangi, yang ruas kiri menjadi Sn dikurangi RSN. Yang ruas kanan hasilnya adalah A dikurangi
AR pangkat N, karena ini habis. Tengah-tengahnya ini habis semua, tinggal tersisa ujung A dikurangi AR pangkat N. Tuh. Nah, kemudian SN-nya kita keluarkan, kita faktorkan menjadi SN dikali 1 min R. Nah, ruas kanannya A-nya yang dikeluarkan atau difaktorkan. Kemudian, untuk mencari SN berarti dapat diperoleh dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, kalau kita kalikan pembilang sama penyebut dengan negatif 1 semua ya, jadi atas dikali negatif 1, bawah dikali negatif 1, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, jangan bingung, rumus ini sebenarnya sama saja ya, sama saja. Kalian bisa gunakan rumus yang mana aja, tetapi ada yang menuliskan dua rumus seperti ini agar menghindari tanda negatif. Biasanya kalau bilangan negatif itu kan lebih sulit dihitung atau membuat hasilnya itu pengerjaannya tidak teliti atau kurang teliti. Jadi disediakan rumus yang kedua, gitu ya. Nah, di sini harus hati-hati, berbeda dengan rumus UN. Kalau UN itu kan AR pangkat N-1. N-1-nya itu menjadi pangkat dari R. Sementara kalau yang SN ini, min satunya itu ada di bawah. Jadi, R pangkat N dulu, dicari hasilnya, lalu dikurangi 1. Seperti itu. Oke, lanjut. Suku tengah barisan geometri. Nah, seperti barisan aritmatika, barisan geometri yang banyak sukunya ganjil juga bisa dicari suku tengahnya, yaitu dengan cara akar dari suku pertama dikali dengan suku terakhir. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada barisan geometri 2, 6, 18, 54, 162. Secara langsung kita bisa mengetahui bahwa suku tengahnya adalah 18. Tapi kita bisa mencarinya menggunakan rumus, yaitu suku pertama dikali suku terakhir. Jadi suku pertamanya adalah 2, suku terakhirnya 162. Nah, jadi hasilnya adalah akar dari 324 atau sama dengan 18 gitu. Oke. Berikutnya adalah suku sisipan barisan geometri. Nah, di sini rumusnya R aksen sama dengan akar dari R dengan K plus 1 ini ya. Akar pangkat K plus 1 dari R. Jadi, R aksennya adalah rasio baru, R-nya rasio lama, dan K-nya adalah banyak bilangan yang disisipkan. Contohnya, ini ada barisan seperti ini, 1, 27, 729, 531.441. Terus akan disisipkan dua buah bilangan untuk masing-masing dua suku yang berdekatan ya. Jadi kita cari dulu R yang baru, karena yang mau disisipkan dua buah bilangan berarti akar pangkat 3. Sedangkan R-nya adalah 27 ya, 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 hasilnya 3, sehingga kita bisa menuliskan barisan yang baru seperti ini. 1, 3, 9, 27. Jadi 3 sama 9 ini merupakan suku-suku sisipannya. Terus 81 sama 243 juga sama. Seperti itu tentang suku sisipan. Dan di sini diberikan contoh yang pertama. Diketahui barisan geometri 8, 16, 32, dan seterusnya, tentukan U6 dan S5. Nah,
Di sini diketahui bahwa suku pertama sama dengan 8 dan R-nya sama dengan 2. Cara mencari R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, gitu ya. Suku kedua dibagi suku pertama. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, kita cari U6 dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1. Kita substitusikan, A-nya 8, R-nya 2, N-nya 6, dikurangi 1. Yang dihitung pangkatnya dulu ya, jadi 2 pangkat 5 dulu dihitung kan 32 dikali 8 yaitu 256. Nah, terus untuk mencari SN, kita substitusikan lagi ke dalam rumus. Jadi ini yang ditanya S5 ya. Jadi N-nya ini 5. Nah, lihat ya bedanya antara rumus UN sama SN ini kayak mirip Rn-1 ini Rn-1, tapi kalau mencari UN, N-1-nya ini menjadi pangkat dari R. Sementara kalau SN itu R, pangkat N, hasilnya berapa baru dikurangi 1. Jadi beda ya. Nah, kembali lagi kita substitusikan A-nya 8, R-nya 2, N-nya 5. Terus tinggal kita hitung, berarti 8 dikalikan dengan 2 pangkat 5 itu 32, dikurangi 1, 31, sehingga hasilnya adalah 248. Jadi suku ke-6 adalah 256 dan jumlah 5 suku pertama adalah 248. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda, kalian boleh menjumlahkan secara manual ya, atau mencari secara manual, silahkan boleh. Jadi ini 8, 16, 32, lalu kalian teruskan ya. 64, 128, lalu suku ke-6-nya akan diperoleh 256. Gitu. Nah, di awal Ibu kan sudah menyampaikan betapa besarnya barisan geometri itu ya. Seperti tadi yang tumpukan kertas sama pembelahan sel. Makanya kalau di soal itu biasanya N-nya itu tidak lebih dari 10, karena ini perpangkatan itu menghitungnya cukup sulit ya kalau tidak menggunakan alat bantu hitung gitu. Jadi biasanya ini memang angka N-nya itu kecil-kecil gitu. Oke. Yang kedua, tentukan N apabila 2 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah 2 pangkat N sama dengan 126. Jadi ini adalah deret geometri. Kita cari dulu R. R itu cara mencarinya U2 dibagi U1. Yaitu U2-nya adalah 2 pangkat 2, U1-nya 2, hasilnya 2. R-nya 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan rumus jumlah N suku pertama, di mana SN-nya adalah 126, A-nya adalah 2, R-nya adalah 2, dan N-nya yang dicari. Nah, jadi ini pembilangnya 2 dikurangi 1 itu 1 ya. Jadi sebuah bilangan kalau dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi ini penyebutnya boleh tidak ditulis seperti ini. Kemudian kedua ruas dibagi 2. Jadi yang ruas kiri 63, ini dibagi 2, 2-nya hilang ya. Berarti 2N dikurangi 1. Kemudian negatif 1-nya ini ke ruas kiri menjadi 64. Nah, 64 itu sama dengan 2 pangkat N. Cara mencarinya gimana? N itu berarti menggunakan logaritma, karena logaritma itu untuk mencari pangkat. Jadi 2 log 64 atau hasilnya adalah 6. Jadi N-nya sama dengan 6. Oke, berikutnya soal ketiga. Tentukan nilai Y supaya barisan 2Y, Y kuadrat, 8Y, dan seterusnya membentuk barisan geometri. Tentukan pula suku ke-6. Oke, di sini adalah
kata kuncinya adalah barisan geometri, yaitu suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Jadi bilangan yang tetap itu kan rasio atau R ya. Bilangannya itu selalu tetap sehingga kita bisa tuliskan R akan sama dengan R. Gitu ya. R sama dengan R. Nah, R ini bisa dicari dengan cara U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Jadi pembagian dua suku yang berurutan. Nah, tinggal kita substitusikan U2-nya adalah Y kuadrat. U1-nya adalah 2Y, kemudian U3-nya adalah 8Y, U2-nya lagi adalah Y kuadrat. Kemudian dikalikan silang, hasilnya adalah Y pangkat 4 sama dengan 16Y kuadrat. Kemudian kedua ruas dibagi Y pangkat 2. Hasilnya Y kuadrat sama dengan 16. Hati-hati di sini, nilai Y-nya ada 2, yaitu negatif 4 atau 4. Kita cari dulu jika Y-nya sama dengan negatif 4, maka barisan geometri tadi adalah 2 pangkat negatif 4, negatif 8, negatif 4 kuadrat 16, negatif 4 dikali 8, negatif 32. Nah, untuk mencari U6 berarti mencarinya adalah AR pangkat 5, di mana A-nya adalah negatif 8, kemudian A-nya negatif 2, dan pangkat 5, gitu ya. Jadi, negatif 2 dipangkatkan 5, karena pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif juga. Jadi, negatif 32 dikali negatif 8, hasilnya adalah 256. Nah, sekarang bagaimana jika Y-nya 4? Maka barisan yang dimaksud adalah 8, 16, 32. Sehingga U6-nya adalah AR pangkat 5. Substitusikan A-nya 8, R-nya 2, pangkatin 5. Hasilnya adalah 8 kali 32 atau 256. Ternyata ini suku ke-6-nya nilainya sama ya, jika Y-nya negatif 4 atau Y-nya 4 juga. Tetapi prosesnya harus dihitung dua-duanya seperti ini. Oke. Soal berikutnya, di sini ada harga sebuah mobil yang dibeli, gimana sih ini? Sebuah mobil harganya 600 juta gitu ya maksudnya ya. Nah, setiap tahunnya mengalami penyusutan sebesar 5% dari harga sebelumnya. Tentukan harga mobil tersebut pada tahun ke-6. Jadi mobil ini kan termasuk barang konsumtif ya, sama seperti misalnya motor atau televisi atau apa gitu ya. Jadi semakin lama dipakai, nilainya akan semakin turun. Berbeda sama barang yang produktif, misalnya rumah atau tanah, itu kan semakin emas misalnya. Semakin tahun akan semakin naik. Kalau mobil ini termasuk barang yang mengalami penyusutan, yaitu di sini diketahui sebesar 5%. Nah, kalau penyusutannya 5%, maka harga mobil itu menjadi 95% harga tahun sebelumnya. Jadi misalnya kayak gini, kalau mobilnya misalnya 100 juta ya, 100 juta. Terus menyusut 5%. 5% dari 100 juta itu kan 5 juta. Nah, berarti karena menyusut 5 juta, berarti kan harga mobilnya tinggal 95 juta atau 95% dari harga sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi jelas ya, di sini harga mobilnya menjadi 95%. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah harga mobil pada tahun ke-6 atau U6. Nah, kita data dulu. A atau suku pertama atau harga mula-mula adalah 600 juta, kemudian R-nya adalah 95% atau 95/100 atau 19/20.
gitu ya. U6 sama dengan AR pangkat 5, kemudian tinggal kita substitusikan, A-nya adalah 600 juta, R-nya 19/20 dipangkatkan 5. Hasilnya adalah 464.268.526 rupiah. Jadi berkurang hampir 140 juta ya selama 6 tahun gitu ya. Oke. Soal berikutnya ini, setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika pada pukul 10.20 ada 20 bakteri, berapakah banyak bakteri pada pukul 12? Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, waktunya bertambah 20 menit ya, disesuaikan dengan waktu bakteri membelah diri itu. Nah, kemudian pada saat 10.20, bakterinya ada 20. 20 menit kemudian atau 10.40 bakterinya ada 40. Nah, berapa banyak bakteri pada saat ini ya, jam 12. Nah, di sini tidak dikasih tahu ini tuh mencari UN atau SN. Tetapi kita bisa analisis ya, kayak gini. Misalnya pada jam 10.20 ada 20 bakteri. Pada jam 10.40 itu ada 40 bakteri atau 60 bakteri. Nah, jadi pada 10.40 itu bakterinya cuma ada 40 atau dijumlahkan gitu ya. Nah, tentu saja bakterinya itu ada 40 ya, bukan 60, bukan dijumlahkan. Karena yang 20 ini bakterinya sudah menjelma menjadi 40. Seperti tadi waktu perkembangan sel zigot menjadi bayi manusia ya. Jadi kan zigotnya itu sudah tidak ada. Maksudnya tuh zigotnya membelah diri menjadi 2, menjadi 4. Bukan dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 4, bukan. Jadi sebenarnya pada saat mencari banyak bakteri pada pukul 12 itu kita mencari UN gitu ya. Nah, sekarang UN-nya itu cara mencarinya adalah T besar dibagi T kecil ditambah 1. T besar itu adalah 100. Nanti Ibu kasih tahu 100-nya itu dari mana. T kecilnya adalah 20. 20 itu menitnya ini ya. Kemudian ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena di sini ada yang namanya suku pertama. Oke. Jadi cara mencarinya adalah 12 ya, jam 12 dikurangi jam 10.20. Nah, ini kan 0 dikurangi 2 itu nggak bisa ya, jadi harus pinjem depannya. Jadi, Ibu pinjem 1 jam, berarti 11.60 gitu ya. Pinjem 1 jam, itu 60 menit ya. Nah, kemudian dikurangi, hasilnya adalah 1 jam 40 menit atau sama dengan 100 menit. Jadi 100 menit asalnya dari situ. Nah, kemudian 100 dibagi 20 ditambah 1, hasilnya 6. Kemudian U6 sama dengan AR pangkat 5, substitusikan A-nya 20, R-nya 2, pangkatin 5. Jadi 20 kali 32 atau hasilnya 640. Jadi banyaknya bakteri pada pukul 12.00 adalah 640 bakteri. Nah, demikian materi pada video kali ini. Silakan kalian bisa berkomentar menurut kalian barisan dan deret geometri itu di kehidupan sehari-hari apa sih contohnya atau fungsinya apa atau aplikasinya apa? Mungkin kalian pernah berpikir atau membaca atau seperti apa atau menemukan fakta-fakta yang menarik, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.